Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan tadarus beserta terjemah tafsir Jalalain. Lanjut ke surat An-Nisa ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hudu hidrakum faghfiru subatin aw infiru jami'a. Hai orang-orang yang beriman, waspadalah kamu terhadap musuh-musuhmu. Artinya bersiap-siaplah dan berhati-hatilah menghadapi mereka. Dan majulah kamu secara berkelompok-kelompok atau terpisah-pisah pasukan demi pasukan, atau majulah secara bersama-sama dalam satu pasukan besar. Wa innama minkum laman yubaddi'anna fa in asabatkum musibah qala qad an'ama Allahu alayya idlam akum ma'ahum syahida. Dan sungguh di antara kamu ada orang-orang yang berlambat-lambat atau bersikap lamban menghadapi peperangan, seperti Abdullah bin Ubay si munafik dan kawan-kawannya itu. Dia dianggap termasuk golongan munafik melihat sikap dan tindakan-tindakannya. Lam yang terdapat pada kata kerja berarti sumpah. Jika kamu ditimpa musibah seperti terbunuh atau kekalahan, maka katanya, sesungguhnya Allah telah memberi nikmat kepadaku sehingga aku tidak ikut hadir bersama mereka yang akan menyebabkanku ditimpa musibah pula. Walain asabakum fadlum minallahi layaqulanna ka'an lam takum bainakum wa bainah mawaddatun ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima. Dan sungguh jika lam menunjukkan sumpah, kamu beroleh karunia dari Allah, memperoleh karunia dari Allah, seperti kemenangan atau harta rampasan. Tentulah dia akan berkata sambil menyesal, seolah-olah ditahfifkan sedangkan isimnya dibuang dan diperkirakan berbunyi ka'annahu, artinya seolah-olah belum pernah ada, pakai ya atau tak, di antaramu dengannya kasih sayang, artinya perkenalan dan persahabatan. Dan ini kembali kepada ucapannya tadi, aku telah memberi nikmat kepadaku, yang diselangnya di antara ucapan itu dengan perkataannya sekarang ini, yaitu wahai, sebagai kata peringatan. Sekiranya aku berada dalam bersama mereka, tentu aku akan mendapat keberuntungan yang besar pula. Maksudnya beroleh harta rampasan yang banyak. Kemudian Allah berfirman, ini menceritakan 72 itu tentang orang-orang munafik yang beralasan ketika perang, ketika tidak ikut perang dia bersyukur dan tidak terkena musibah. Tapi ketika menang mendapat orang, dia di sini merasa menyesal. Itu adalah sifat-sifat orang munafik. Seperti Abdullah bin Ubay ini. Kemudian di sini untuk melihat kelakuannya Abdullah bin Ubay itu, Allah berfirman di ayat selanjutnya, فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Maka hendaklah berperang di jalan Allah demi untuk meninggikan agamanya. Orang-orang yang membeli, artinya menukar kehidupan dengan dunia dengan akhirat. Siapa yang berperang di jalan Allah lalu ia gugur, mati syahid, atau memperoleh kemenangan terhadap musuhnya, maka nanti akan kami beri ia pahala yang besar.
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذي يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعلنا من لدنك وليا واجعلنا من لدنك نصيرا. Mengapa kamu tak hendak berperang? Pertanyaan yang berarti celaan. Maksudnya tak ada halangan bagi kamu untuk berperang di jalan Allah dan untuk membebaskan golongan yang lemah baik laki-laki, wanita maupun anak-anak, yakni yang ditahan oleh orang-orang kafir buat berhijrah dan yang dianiaya mereka. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, saya dan ibu saya termasuk golongan ini yang mengatakan atau berdoa, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini, Mekah yang penduduknya aniaya disebabkan kekafiran, dan berilah kami dari sisimu seorang pelindung yang akan mengatur urusan kami, dan berilah kami dari sisimu seorang pembela yang mempertahankan kami terhadap mereka. Allah telah mengabulkan permohonan mereka ini, maka dimudahkannya sebagian mereka itu untuk keluar, sedangkan sisanya tinggal di Mekah sampai kota itu berhasil dibebaskan. Lalu Nabi SAW mengangkat Itab bin Usaid sebagai penguasa di Mekah, maka dibelanya orang-orang teraniaya dari penganiayaan-penganiayaannya. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillahi walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitani inna kaida asyaitani kana dha'ifa. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, sedangkan orang-orang kafir berperang di jalan togut atau setan. Maka perangilah anak buah setan itu, maksudnya penyokong-penyokong agamanya. Niscaya kamu akan beroleh kemenangan karena kekuatanmu dengan Allah. Sesungguhnya tipu daya setan terhadap orang-orang yang beriman adalah lemah, tidak akan dapat mengatasi siasat Allah terhadap orang-orang kafir itu. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydikum wa aqimus salata wa atuz zakata falamma kutiba alaihimul qutilu idza fariqum minhum yahshawna an-nasa ka khashyatillahi aw ashadda khasyah وقالوا ربنا لما كتبنا علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل وآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari memerangi orang-orang kafir, tatkala hal itu mereka tuntut di Mekah disebabkan penganiayaan orang-orang kafir terhadap mereka. Dan mereka ini ialah golongan sahabat, dan dirikanlah sholat serta bayarlah zakat. Maka setelah diwajibkan atas mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka takut kepada manusia. Maksudnya kepada orang-orang kafir disebabkan tindakan dan keberanian mereka dalam peperangan itu, seperti menakuti siksa. Allah bahkan lebih takut lagi daripada itu. Asyadda dibaca mansub karena menjadi hal, juga sebagai jawaban terhadap apa yang ditunjukkan oleh iza dan yang sesungguhnya, artinya tiba-tiba mereka didatangi oleh ketakutan. Kata mereka, karena cemas menghadapi maut, wahai Tuhan kami, kenapa engkau wajibkan atas kami berperang?
Kenapa tidak engkau tangguhkan agak beberapa waktu lagi? Katakanlah kepada mereka, kesenangan dunia, maksudnya apa yang disenangi dan dinikmati di dunia ini hanya sebentar dan akan kembali lenyap, sedangkan akhirat, maksudnya surga, lebih baik bagi orang-orang yang takwa, yakni yang menjaga diri dari siksa Allah dengan menjauhi larangan-larangannya, dan kamu tidak akan dianiaya. Dibaca dengan tak dan ya artinya tidak akan dikurangi amalmu sedikit pun. Artinya walau sebesar kulit padi sekalipun, maka berjihad atau berusahalah. Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillahi wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Kullum min indillahi fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Dimanapun kamu berada, pastilah akan dicapai oleh maut sekalipun kamu di benteng yang tinggi lagi kokoh. Karena itu janganlah takut berperang lantaran cemas akan mati. Dan jika mereka ditimpa, yakni orang-orang Yahudi, oleh kebaikan, misalnya kesuburan dan keluasan, mereka berkata, ini dari Allah. Dan jika mereka ditimpa oleh keburukan, misalnya kekeringan dan bencana seperti yang mereka alami sewaktu kedatangan Nabi SAW ke Madinah, mereka berkata, ini dari sisimu, hai Muhammad, artinya ini karena kesialanmu. Katakanlah kepada mereka, semuanya baik kebaikan atau keburukan dari sisi Allah berasal daripadanya. Maka mengapa orang-orang itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan yang disampaikan kepada Nabi mereka? Mengapa pertanyaan disertai keheranan melihat kebodohan mereka yang amat sangat, dan ungkapan hampir-hampir tidak memahami lebih berat lagi dari tidak memahami sama sekali. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Apapun yang kamu peroleh, hei manusia, berupa kebaikan, maka dari Allah. Artinya diberinya kamu karena karunia dan kemurahannya. Dan apapun yang menimpamu berupa keburukan atau bencana, maka dari dirimu sendiri. Artinya karena kamu melakukan hal-hal yang mengundang datangnya bencana itu. Dan kami utus kamu, hei Muhammad, kepada manusia sebagai Rasul, menjadi hal yang diperkuat. Dan cukuplah Allah sebagai saksi atas kerasulanmu. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihi hafidha. Siapa menaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan siapa yang berpaling, artinya tak mau menaatinya, maka bukan menjadi urusanmu. Maka kami tidaklah mengutusmu sebagai pemelihara atau penjaga amal-amal perbuatan mereka, tetapi hanyalah sebagai pemberi peringatan, sedangkan urusan mereka terserah kepada kami, dan kami beri ganjaran dan balasannya. Ini sebelum datangnya perintah berperang. Sadaqallahul Adim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Cukupkan sekian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan jadi amal ibadah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.